Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 1 ingin menampilkan sebuah video pemeriksaan fisik pada sistem endokrin. Di sini saya bersama teman saya yaitu Aida Fitri Hidayati dan Azkia Mantasya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam, selamat siang Sus. Ibu tolong sebutkan nama sama tanggal lahirnya. Nama saya Esi Melani, tempat tanggal lahir saya Cilegon 7 Mei 2001. Oke Bu Esi, perkenalkan saya perawat Aida. Saya perawat yang bertugas di rumah sakit ini dari jam 7 pagi sampai jam 3 siang. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik terkait keluhan-keluhan yang Ibu rasakan pada saat Ibu wawancara tadi. Waktunya kurang lebih 15-20 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia? Oke, sebelum saya melakukan tindakannya, apakah ingin tanyakan Ibu? Tidak ada. Tidak. Apakah posisi Ibu sudah nyaman? Sudah Sus. Oke, kita mulai saja Ibu ya. Oke, yang pertama saya akan melakukan perawatan fisik di TV, tanda-tanda vital. Ibu. Sekarang saya akan melakukan pengecekan tekanan darah Ibu. Oke, tekanan darah Ibu normal ya Bu ya, 110/80. Oke Bu, tangannya di sini Bu. Nadinya normal ya Bu ya, 80 kali per menit, dan respirasinya, pernapasannya 20 kali per menit. Oke Ibu, ini sudah. Oke, suhunya juga normal, 37 derajat Celcius ya Bu. Lanjut ke area wajah ya Bu ya. Mata Ibu simetris kanan dan kiri. Ibu lihat ke atas Bu. Oke, konjungtivanya anemis ya Bu ya. Skleranya juga normal. Oke, refleks pupilnya juga normal. Tidak ada pembengkakan ya Bu, eksotalmus. Di bagian pipi sama hidungnya tidak ada kemerahan atau butterfly crush. Hidung Ibu simetris, tidak menggunakan cuping hidung, dan tidak menggunakan alat bantu pernapasan. Oke, tidak ada seket yang berlebihan ya Bu ya, tidak ada benjolan juga. Oke, Ibu apakah ada sendiri Bu? Tidak ada. Oke, lanjut ke mulut. Mulut Ibu, bibirnya lembab Ibu, tidak kering. Di area mulutnya juga tidak ada lesi atau luka. Buka mulutnya Bu. Oke, mulutnya bersih Bu ya. Di lidahnya tidak ada jamur. Oke, lanjut ke leher. Leher Ibu simetris ya Bu ya. Tidak ada pembekakan kelenjar tiroid dan tidak ada pembekakan kelenjar getah bening. Oke, saya posisikan lehernya 45 derajat Bu ya. Ibu tengok ke kiri Bu. Oke, tidak ada peningkatan vena jugularis. Oke, semula Bu. Oke, coba Ibu menelan Bu. Apakah ada rasa nyeri Bu? Tidak ada. Oke, normal Ibu ya lehernya. Lanjut ke dada Ibu ya. Ibu maaf, saya buka bajunya. Oke, dada Ibu simetris ya Bu ya. Bentuk dadanya juga normal, tidak ada rambut, tidak ada luka operasi atau luka bakar. Warna kulitnya normal ya Bu. Bu, menapas Bu. Napas lagi Bu. Napas. Oke,
perkembangan dadanya normal Bu ya, kanan dan kiri. Ibu sekarang sebutkan 77 ya Bu. Sebutkan Bu. 77. Sebutkan lagi Bu. 77. Sebutkan lagi. 77. Oke, preambitut vokalnya normal ya Bu ya. Lanjut ke abdomen. Abdomen Ibu tidak ada asites ya Bu ya, atau penumpukan cairan. Pemeriksaan jantung. Oke Ibu, bentuk dadanya simetris ya Bu ya. Tidak ada luka, tidak ada bekas operasi, tidak ada kemerahan ya. Lalu selanjutnya Ibu, maaf ya, saya pegang dadanya. Ibu bisa tolong sebutkan 77. 77. Oke, suara getaran yang dada kanan dengan dada kiri sama ya, berarti normal. Selanjutnya Ibu bisa tarik nafas. Ya, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Oke, pengembangan dadanya juga sama ya Ibu ya, antara kanan dan kiri berarti normal. Bu maaf, saya mau pukul bagian dada Ibu ya. Ini untuk suaranya juga normal ya Bu ya. Nah, ini pemeriksaan jantung. Maaf, dari sini ya Bu. Oke, suaranya juga normal ya, suara jantungnya. Selanjutnya saya mau mendengarkan suara paru Ibu. Oke, suara dari paru Ibu juga vesikuler ya Bu ya, artinya normal. Oke, nah selanjutnya jantung. Sini aorti, pulmoni, mitral. Oke, tidak ada suara jantung tambahan ya Bu ya, berarti normal. Oke Bu, selanjutnya kita periksa bagian perut ya Bu ya. Untuk bentuk perutnya simetris ya Bu ya, tidak ada luka, bekas operasi juga tidak ada striae gravidarum. Itu biasanya ada garis-garis merah gitu di perut Ibu. Terus tidak ada spider nevi, biasanya bentuknya seperti jaring laba-laba di bagian perut. Karena itu tidak ada, berarti normal ya Bu ya. Lalu selanjutnya lingkar perut ini ya Bu. Oke, lingkar perutnya 70 ya Bu ya, berarti masih normal. Selanjutnya Ibu bisa tolong kepalanya lihat ke sini Bu. Ya, maaf ya saya buka ini. Oke, tidak ada penonjolan dari umbilical Ibu, berarti normal ya Bu ya. Lalu selanjutnya, oke, saya akan auskultasi di sinusus Ibu ya. Oke, suaranya normal ya Bu ya. Selanjutnya saya akan mendengarkan suara bruit vaskuler dari Ibu. Ini iliaka kanan, iliaka kiri, arteri femoralis kiri, femoralis kanan, di sini renalis kanan, arteri renalis kiri, di sini aorta. Oke, bunyinya normal ya Bu, tidak ada bunyi berubah. Selanjutnya saya akan memeriksa apakah adanya asites di perut Ibu. Maaf ya Bu ya. Oke, tidak ada getaran ya Ibu ya. Di sebelah sini jika tidak ada getaran berarti normal ya, tidak adanya asites. Lalu selanjutnya saya akan mencet ini Ibu, kalau sakit bilang ya. Sakit tidak Bu? Tidak. Yang ini? Tidak. Yang ini? Tidak. Tidak. Oke, soalnya palpasi dalam. Sakit tidak Bu? Tidak. Ini? Tidak. Oke. Selanjutnya
maaf ibu, untuk helper kakinya ditekuk dulu nih. Oke, ya sudah dulu. Nah, selanjutnya saya akan melakukan perkusi. Oke, suaranya normal ya. Selanjutnya auskultasi. Oke, bunyi auskultasinya juga normal, tidak ada bunyi begitu ya. Yang pertama yaitu kita kaji pada bagian genitalia. Sebelumnya kita tanyakan dulu pada ibunya apakah ibunya bersedia atau tidak. Ibu, apakah ibu bersedia untuk saya periksa bagian genitalianya? Bersedia, sus. Baik, jika ibu bersedia, maaf untuk kakinya diangkat sedikit ya bu. Di bagian genitalia kita lihat bagian genitalianya, kita lihat kebersihannya bagaimana, kemudian apakah ada urin output atau tidak. Baik ibu, ini aja. Pada bagian ekstremitas kita kaji bagian derajat luka terlebih dahulu. Derajat luka itu ada dari derajat 0 sampai derajat 5. Derajat 0 ini tidak ada lesi terbuka. Kemudian derajat 1 ada ulcus superficialisis. Derajat 2 ulcus tanpa abses. Derajat 3 yaitu luka dalam dengan abses. Derajat 4 gangren terlokalisasi di ujung kaki atau di tumit. Kemudian yang derajat 5 yaitu gangren ekstensif meliputi seluruh kaki. Kemudian setelah itu kita ukur luas luka menggunakan meteran. Kita ukur. Ibu, ukuran lukanya 10 cm ya bu. Selanjutnya kita kaji pada tipe eksudatnya. Tipe eksudat itu ada serous, ada home serous, ada sanguineus, dan ada purulent. Kemudian setelah itu kita kaji jumlah eksudatnya atau jumlah cairan yang ada di luka ini. Kita lihat pada bagian luka apakah cairannya sedikit, banyak, atau sedang. Ibu, pada luka ibu cairannya sedikit ya bu. Kemudian setelah itu kita juga kaji dasar luka. Kita lihat pada bagian lukanya apakah warnanya merah, pink, kuning, hitam, atau unstageable, atau bisa dikatakan juga lukanya itu tidak terlihat, tidak tahu dimensinya. Kemudian setelah itu kita kaji juga apakah di bagian luka ini terasa nyeri atau tidak. Kita tanyakan pada ibunya. Ibu, apakah pada luka ibu terasa nyeri bu? Nyeri, sus. Nyeri ya bu ya. Kemudian setelah itu kita juga kaji kemampuan pergerakan kaki. Kita gerakan pada bagian kaki ke kanan, ke kiri. Masih bisa digerakkan ya bu. Kemudian setelah itu kita kaji batas luka. Batas luka itu kita lihat atau wound edge. Kita lihat pada bagian luka apakah ada edem atau tidak. Kemudian apakah ada luka baru atau tidak, atau maserasi. Kemudian juga kita kaji pada bagian periwon, yaitu di sekitar luka. Di sekitar luka ini kita kaji apakah ada edem atau tidak. Kemudian juga kita raba apakah di sekitar luka terasa hangat atau tidak. Kemudian setelah itu kita kaji kemampuan pergerakan kaki. Yang tadi kita gerakan, kita kaji. Kemudian setelah itu kita juga kaji otot ekstremitas atas dan bawah. Yaitu di otot ekstremitas dan ekstremitas atas dan bawah itu ada skalanya. Skala 1 yaitu kemampuan hanya bisa menggerakkan jari tangan atau tonus otot. Kemudian di skala 2 yaitu pasien melakukan pergeseran.
Kemudian di skala 3, kemampuan pasien untuk mengangkat tapi langsung terjatuh kembali. Kemudian skala 4 yang terakhir yaitu kekuatan otot tangan atau otot kaki, mengangkat tangan dan perawat bisa tahan tangannya, itu dia akan menurunkan tangannya secara perlahan. Kemudian setelah kita kaji bagian otot kemudian setelah itu kita periksa, kita kaji kemampuan refleksnya. Yang pertama yaitu pada bagian bicep, bagian sini. Kemudian pada bagian tricep sebelah sini. Kemudian setelah itu kita juga kaji kemampuan refleks pada bagian patella dan brachialis. Maaf ya Bu, kita angkat dulu pada bagian patella, kemudian pada bagian brachialis. Kemudian setelah itu kita kaji sensasi, yaitu dengan menggunakan alat monofilamen. Setelah itu kita kaji bagian akral, ekstremitas atas dan ekstremitas bawah menggunakan punggung tangan. Maaf ya Bu. Akralnya teraba hangat ya Bu. Kemudian setelah itu kita juga kaji CRT, bagian ekstremitas atas terlebih dahulu. Normalnya dia akan kembali kurang dari 2 detik. Pada bagian ekstremitas bawah. Setelah itu kita juga kaji tremornya. Ibu maaf untuk duduk, maaf ya Bu. Ya, kita duduk, maaf, angkat ke tangannya. Kemudian kita simpan kertas di sini. Ya, Ibu tidak ada tremor ya Bu. Terima kasih, Ibu bisa tidur kembali. Kemudian setelah itu kita juga bisa kaji apakah ada edem atau tidak di bagian ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Ibu pada ekstremitas Ibu tidak ada edem ya Bu. Kemudian setelah itu kita kaji clubbing finger. Kita perintahkan ibunya untuk telunjuk tangannya untuk ditempelkan seperti ini. Ibu mohon untuk kayak gini Bu. Ya, Ibu normal ya Bu.